Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Aulia dari kelas TI 236, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan apa itu DBMS di dalam basis data. Yuk langsung aja ke materinya. Pengertian DBMS. DBMS adalah suatu sistem perangkat lunak yang memungkinkan user atau pengguna untuk membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses database secara praktis dan efisien. Dengan DBMS, user akan lebih mudah mengontrol dan memanipulasi data yang ada. Selanjutnya ada komponen DBMS. Komponen DBMS yang pertama ada File Manager. Digunakan untuk mengelola ruang dalam disk dan struktur data yang dipakai untuk merepresentasikan informasi yang tersimpan dalam disk. Yang kedua ada Database Manager, menyediakan interface antara data low level yang ada di basis data dengan program aplikasi dan query yang diberikan ke sistem. Yang ketiga ada Query Processor, yang menerjemahkan perintah-perintah dalam query language ke perintah low level yang dapat dimengerti oleh database manager. Yang keempat ada DML Pre-Compiler yang mengkonversi perintah DML yang ditambahkan dalam sebuah program aplikasi prosedur normal. Yang kelima ada DDL Compiler yang mengkonversi perintah-perintah DDL ke dalam sekumpulan tabel yang mengandung metadata. Tabel-tabel ini kemudian disimpan dalam kamus data. Selanjutnya ada fungsi DBMS. Yang pertama ada pendefinisian data yang meliputi penentuan tipe, struktur, dan batasan data yang akan disimpan dalam basis data. Yang kedua ada konstruksi data yang meliputi proses penyimpanan data dalam database yang pengendaliannya diatur oleh DBMS. Yang ketiga ada manipulasi data, merupakan fungsi untuk menampilkan data, mengubah data, serta menampilkan data yang ada dalam bentuk laporan. Yang keempat ada keamanan dan integritas data. Yang kelima ada menyediakan data dictionary. Selanjutnya ada bahasa yang digunakan DBMS. Ada data sublanguage adalah subset bahasa yang dipakai untuk operasi manajemen basis data. Selanjutnya ada secara umum, maka setiap pengguna basis data memerlukan bahasa yang dipakai sesuai tugas dan fungsinya. Dalam basis data secara umum dikenal dua data sublanguage. Yang pertama ada Data Definition Language atau DDL. Yang kedua ada Data Manipulation Language atau DML. Di dalam DML ada dua macam, yaitu yang pertama ada Procedural DML, yang kedua ada Non-Procedural. Selanjutnya Data Definition Language atau DDL. Bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan struktur atau kerangka dari basis data. Di dalamnya termasuk record, elemen data, kunci elemen, dan relasinya. Ada berupa perintah-perintah yang digunakan untuk menjelaskan objek dari database. Selanjutnya yang ketiga ada dengan kata lain DDL digunakan untuk mendefinisikan kerangka database. Selanjutnya ada Data Manipulation Language atau DML. Data Manipulation Language adalah bahasa yang digunakan untuk menjabarkan pemrosesan dari basis data. Fasilitas ini diperlukan untuk memasukkan, mengambil, dan mengubah data. Berupa perintah-perintah yang digunakan untuk mengoperasikan atau memanipulasi isi database. Yang ketiga ada pun perintah-perintah pada DML. Di antaranya ada select, insert, update, dan delete. Data Manipulation Language ada dua macam. Yang pertama ada Procedural DML, digunakan untuk mendefinisikan data yang diolah dan perintah yang akan dilaksanakan. Selanjutnya ada Non-Procedural DML, digunakan untuk menjabarkan data yang diinginkan, menyebutkan bagaimana cara pengambilannya. Selanjutnya ada arsitektur DBMS multi-user. Arsitektur tradisional untuk sistem multi-user adalah teleprocessing, di mana satu komputer dengan sebuah CPU dan sejumlah terminal seperti pada gambar di layar ini. Selanjutnya ada file server, proses didistribusikan ke dalam jaringan sejenis LAN atau Local Area Network.
File server mengendalikan file yang diperlukan oleh aplikasi dan DBMS. Meskipun aplikasi dan DBMS dijalankan pada masing-masing workstation, tetapi tetap meminta file dari file server jika diperlukan. Yang ketiga ada client server. Client server menunjukkan cara komponen software berinteraksi dalam bentuk sistem. Sesuai dengan namanya, ada sebuah pemroses klien yang membutuhkan sumber dan sebuah server yang menyediakan sumbernya. Selanjutnya ada data dictionary. Data dictionary adalah tempat penyimpanan informasi yang menggambarkan data dalam database. Data dictionary biasa disebut juga dengan metadata atau data mengenai data. Berisi tentang nama-nama user yang mempunyai wewenang untuk menggunakan DBMS, nama-nama item data yang ada dalam database, yang 3 ada jenis dan ukuran item data, yang keempat ada batasan untuk masing-masing item data. Selanjutnya ada model data, kumpulan perangkat konseptual untuk menggambarkan data, hubungan data, semantik data, dan batasan data. Beberapa jenis model data, yang pertama ada model data file datar atau flat file data model. Yang kedua ada model data hierarki atau hierarchical data model. Yang ketiga ada model data jaringan atau network data model. Yang keempat ada model data relasional atau relational data model. Yang kelima ada model data keterhubungan entitas atau entity relationship data model. Yang terakhir ada model data berorientasi objek atau object oriented data model. Selanjutnya adalah model data file datar. Data flat file terdiri dari satu atau lebih file yang dapat dibaca yang secara normal berbentuk format file text. Ada informasi pada suatu flat file disimpan sebagai fields, dengan fields-nya memiliki panjang konstan atau panjang bervariasi yang dipisahkan beberapa karakter atau delimiter. Ada contoh pertama flat file model data. Model data flat file dengan panjang fields-nya konstan. Contohnya seperti yang ada di gambar di layar ini. Contoh kedua, flat file model data flat file dengan panjang fields-nya bervariasi seperti yang ada di gambar. Selanjutnya ada kelemahan model data flat file. Yang pertama ada flat file tidak menggunakan struktur data yang dengan mudah dapat direlasikan. Yang kedua, sulit untuk mengatur data secara efisien dengan menjamin akurasi. Yang ketiga ada lokasi fisik files data dengan file harus diketahui. Yang keempat, ada program harus dikembangkan untuk mengatur data. Selanjutnya, model data hierarki. Basis data hierarki satu tingkat di atas basis data flat file. Dalam hal ini, kaitannya dengan kemampuan untuk menemukan dan memelihara relasi antar kelompok data. Arsitektur model data hierarki berdasarkan konsep hubungan parent atau child. Pada model data hierarki, suatu root table atau parent table berada pada struktur yang paling atas, terhubung ke child table yang dihubungkan dengan data. Contoh hierarki model data seperti yang ada di gambar di layar ini. Model data hierarki kelebihan basis data hierarki dibanding flat file adalah data dapat dengan cepat dilakukan retrieve. Yang kedua, integritas data mudah dilakukan pengaturan. Kelemahan basis data hierarki dibanding flat file. Yang pertama, ada pengguna harus sangat familiar dengan struktur basis data. Yang kedua, terjadi redundansi data. Selanjutnya ada model data jaringan. Model basis data jaringan merupakan perbaikan dari model basis data hierarki, yaitu dengan menambahkan kemampuan root table untuk melakukan share relationship dengan child tables. Yang kedua, dalam hal ini child table dapat memiliki banyak root table dan untuk melakukan akses terhadap child table tidak dibutuhkan lagi untuk mengakses root table terlebih dahulu. Contohnya seperti yang ada di gambar. Ini contoh keduanya. Lalu selanjutnya ada kelebihan model data jaringan. Yang pertama, data lebih cepat diakses. Yang kedua, user dapat mengakses data dimulai dari beberapa tabel.
Yang ketiga, mudah untuk memodelkan basis data yang kompleks. Yang keempat, mudah untuk membentuk query yang kompleks dalam melakukan retrieve data. Kelemahannya adalah struktur basis datanya tidak mudah untuk dilakukan modifikasi. Yang kedua, perubahan struktur basis data yang telah didefinisikan akan mempengaruhi program aplikasi yang mengakses basis data. Yang ketiga, ada user harus memahami struktur basis data. Selanjutnya, model data relasional. Model basis data relasional merupakan model basis data yang paling populer, banyak digunakan sekarang ini. Unit utama yang disimpan pada basis data adalah berbentuk tabel atau kelompok data yang saling berhubungan. Tabel terdiri dari baris dan kolom. Baris adalah merepresentasikan tuple atau record pada tabel, dan kolom mempresentasikan fields pada tabel. Tabel dapat berhubungan dengan tabel yang lain dengan menggunakan kunci. Ini contoh model data relasional. Kelebihan basis data relasional, yang pertama ada data sangat cepat diakses, yang kedua struktur basis data mudah dilakukan perubahan, yang ketiga data direpresentasikan secara logik, user tidak membutuhkan bagaimana data disimpan, yang keempat mudah untuk membentuk query yang kompleks dalam melakukan retrieve data, yang kelima mudah untuk mengimplementasikan integritas data, yang keenam data lebih akurat, yang ketujuh mudah untuk membangun dan memodifikasi program aplikasi, yang terakhir telah dikembangkan struktur query language atau SQL. Kelemahannya adalah kelompok informasi atau tables yang berbeda harus dilakukan joined untuk melakukan retrieve data. User harus familiar dengan relasi antar tabel. Yang tiga, user harus belajar SQL. Model data keterhubungan entitas atau ERD menjelaskan hubungan antar data dalam sistem basis data. Berdasarkan suatu persepsi bahwa real world terdiri dari objek-objek dasar yang mempunyai hubungan relasi antara objek-objek tersebut. Relasi antara objek dilukiskan dengan menggunakan simbol-simbol grafis tertentu. Ini contoh model data ERD-nya. Keterangannya, untuk simbol yang seperti ini, itu untuk menunjukkan objek dasar atau entitas. Kalau yang seperti ini untuk menunjukkan relasi, kalau yang seperti ini untuk menunjukkan atribut dari objek dasar entitas, kalau yang garis ini untuk menunjukkan adanya relasi atau link. Selanjutnya, model data berorientasi objek. Model basis data berorientasi objek adalah suatu model basis data di mana data didefinisikan, disimpan, dan diakses menggunakan pemrograman berorientasi objek. Basis data berorientasi objek didefinisikan dengan menggunakan bahasa pemrograman berorientasi objek, yaitu bahasa Java. Aplikasi end user juga dibangun dengan menggunakan bahasa berorientasi objek. Objek Database Management System digunakan untuk membuat link antara basis data dan aplikasi. Ini contoh model data berorientasi objek. Selanjutnya, relasi pada basis data berorientasi objek. Seperti ini. Kelemahannya yang pertama adalah programmer hanya dibutuhkan memahami konsep. Kelebihan bukan kelemahan. Programmer hanya dibutuhkan memahami konsep berorientasi objek untuk mengkombinasikan konsep berorientasi objek dengan storage basis data relasional. Objek dapat dilakukan sifat pewarisan dari objek yang lain. Secara teoritis mudah untuk mengatur objek. Terakhir, model dapat berorientasi objek lebih kompatibel dengan tools pemrograman berorientasi objek. Selanjutnya, kelemahannya adalah user harus memahami konsep berorientasi objek
karena basis data berorientasi objek tidak dapat bekerja dengan metode pemrograman tradisional. Mungkin hanya sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.